شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah yang telah memberikan rahmat kepada kita. Dari kita bangun tidur hingga kita bisa tidur lagi, dari kita melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, dan sehingga kita bisa memenuhi pada malam hari ini berpuasa kita bisa ulang dengan baca syahadat asar. Dan yang kedua kalinya tidak lupa kita panjatkan salawat serta salam kepada Nabi Agung kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang telah membawa kebaikan dari zaman kegelapan hingga terang-terang, dari jahiliyah hingga jadi Muslim. Dan mungkin dari kita pernah melihat sebuah tragedi mungkin di depan mata kita atau di sebuah HP, yaitu kecelakaan. Mungkin kebanyakan orang ketika dia melihat kecelakaan, ada yang diam, ada yang video, ada yang nolongin. Nah, mungkin yang diam ini dari jauh dia melihatnya, terus dia ngomong ada kecelakaan di sana, terus dia malah gak bantuin gitu. Terus yang kedua ini yang suka videoin, lihat orang kecelakaan sedikit bukannya celangin malah nah, ya mungkin kebanyakan orang Indonesia suka memvideo orang yang kecelakaan sebelum mereka nolongin. Mereka mungkin tidak bisa membantu, malah mereka misalnya video, mereka hanya nunggu di medis atau dari rumah sakit atau dari polisi. Nah, namun beda orang dengan orang yang menolong, karena orang yang menolong itu dia bakal mendapat pahala, karena hak sesama manusia, apalagi Muslim, yaitu salah satunya tolong menolong. Ya, Rasulullah SAW pernah sabda, tolong menolonglah kalian, dalam kebaikan dan jangan menolong dalam keburukan. Ya. Kemudian tolong menolong itu dibagi menjadi dua. Yang pertama tolong menolong dalam dunia ini, dan yang kedua dalam akhirat. Tolong menolong dalam dunia, mungkin misalnya kita melihat si A ini nggak punya baju, jadi kita tolong dia, yang kasih dia baju. Dia tidak punya buku, terus kita kasih dia buku, dia bisa jajan, kita kasih dia uang untuk jajan. Nah, itu bertolong di dunia. Nah, mungkin banyak lagi di dunia, mungkin si ini lagi dia nggak bisa motor di jalan, kita ketemu dia, ditanyain kenapa bensinnya habis. Yo bang, ini bang, tak bantu dorong sampai mau bensin, ya kita bantu dorong sampai bensin. Atau yang lainnya, mungkin misal orang lagi di jalan itu kehausan, gak ada air, kita kasih air dia. Ya itulah tolong menolong dalam dunia ini. Dan yang kedua yaitu tolong menolong dalam akhirat, yaitu misalnya kita mengajarkan si suaminya si Rifki. Nah, si Amar mengajarkan si Rifki ke si Rifki belajar cara belajar membaca Quran yang benar. Mungkin ya dari Iqra awal sampai hingga akhir, hingga Rifki bisa membaca Quran dan menghafalkan Al-Quran. Dan mungkin juga Amar mengajari yang lain, misalnya Amar mengajari si Asad tentang bagaimana ilmu agama, tentang fikih dalam Islam, apa hukum dalam Islam, tentang melakukan hal ini atau melakukan hal yang lain. Nah, Amar bakal mendapatkan pahala yang banyak karena dia telah menolong dalam hal dunia juga akhirat, karena dia memberi ilmu untuk melakukannya di dunia dan dia
dan yang diajarkan ini akan melakukannya hingga yang meninggal, dan amal pun akan mendapatkan pahala yang berkali-kali lipat. Dan mungkin banyak orang di luar sana kekurangan ilmu. Nah, kita tuh sebenarnya ditugaskan atau keluar dari pondok itu untuk tolong menolong. Ya, semuanya kita mulai dari keluarga kita tidak tahu apa itu ilmu tentang berjualan, mungkin berjualan masih agak susah. Nah, terus kita dikeluarkan ini untuk menolong orang tua kita dalam hal itu. Dan di antara kita ada orang tuanya yang sedang berjualan, nah kita tolong. Ini ada yang bisa saya bantu beli tepung aja, udah mana tak begini. Nah, kita menolong juga, kita menolong dalam duniawi, dan kita mengajari orang tua kita dalam dunia akhirat. Misalnya si orang tua kita nggak bisa baca Quran, kita disekolahin ke kelas Quran itu keluar untuk mengajarkan orang tua kita membaca Al-Quran. Nah, seperti itulah contohnya dalam akhirat, tolong menolong dalam akhirat dan tolong menolong dalam dunia. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan kebajikan, jangan tolong menolong dalam keburukan. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan kebajikan dan ketakwaan, bukan menolong dalam kemaksiatan ataupun yang perbuatan tentang dosa. Kita suami atau teman kita menolong, tolong aku dong, aku nggak punya uang, ini tolong aku maling di rumah ini. Jangan mau, itu perbuatan dosa. Karena kita menolong dia, walaupun kita punya niat baik nih mau nolong dia, ya kita nolong, tapi nolongnya dalam perbuatan dosa. Itu kalau menolong yang tidak diperbolehkan. Tapi sebenarnya jika teman kita ini minta kalau menolong dalam hal kebaikan, mungkin tolong ajarin aku wudu yang benar dong, tolong ajarin aku baca Al-Quran dong, tolong ajarin aku azan dong. Nah, itu banyak tuh pahalanya, berbeda dengan tolong menolong dalam hal keburukan. Nah, itu tadi, makanya kita ini di sini, kita di pondok ini harus juga saling tolong menolong. Mungkin teman kita ada yang dia tidak punya baju, kita pinjemin baju, atau tidak punya sabun, kita pinjemin sabun, atau di pondok yang tidak ada yang bisa baca Al-Quran, kita ajarin baca Al-Quran biar kita bisa dapat pahalanya juga. Ya, itulah tolong menolong. Karena santri itu identik dengan akhlaknya yang baik, apalagi santri itu suka tolong menolong. Jika santri keluar, pasti dia dipandang baik atau dipandang orang yang berguna lah istilahnya. Nah, santri keluar tuh yang diharapkan orang-orang warga itu dia bisa menolong warga sekitar. Mungkin kalau menolong dalam misi kajian di masjid, kita tolong, Pak, Mas, tolong dong misi kajian di masjid ini pas Ramadan. Ya Bu, siap. Mas, tolong dong imamin tarawih. Ya, siap Bu, siap. Nah, kita tuh sebagai santri harus siap dalam melaksanakan hal kebaikan, apalagi tolong menolong dalam kemasyarakatan di masyarakat. Karena kita ini adalah orang yang belajar dan mengajarkan. Nah, mungkin itu saja dari saya. Bila ada kesalahannya itu datangnya dari saya sendiri, bila ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada mini ijawajah mini akhta astaghfirullah kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.